Teman-teman, apa kabar? Semoga baik ya. Ini pecah telur ya, namanya pecah telur ya. Track record itu nggak bohong ya. John Hetman memang menjadi yang pertama. Jadi apa yang selama ini diucapkan John Hetman itu benar ya. John Hetman itu menjadi yang pertama di segala bidang yang dia lalui dalam filosofinya. Saat dia diwawancara dulu ya, dia ingin menjadikan sesuatu yang memecah kebuntuan ya, di bidangnya ya, khususnya di bola. Terbukti saat dia pegang Kanada, dia pegang New Zealand ya, dia menjadi yang pertama. Dan sekarang dia menjadi yang pertama juga pecah telur. Indonesia bisa mengalahkan Oman 3-0, nggak nanggung-nanggung ya teman-teman, 3-0. Ya, sejak tahun 87 Indonesia nggak pernah menang lawan Oman. Berapa tahun tuh ya? Udah teman-teman ya. Jadi 30 tahun lebih. 30 tahun lebih Indonesia pecah telur, bisa mengalahkan Oman 3-0. Ya, di tangan John Hetman. Luar biasa kan? Nah, inilah keistimewaan John Hetman. Cara mainnya juga beda kan? Cara mainnya beda teman-teman. Jadi baru 3 kali pegang timnas Indonesia sudah melihat karakternya, ya, karakter kepelatihan atau gaya bermain John Hetman. Beda dengan pelatih sebelumnya ya, nggak ada gregetnya. Kalau ini John Hetman tetap teriak-teriak di pinggir lapangan, ya, walaupun udah posisi 3-0 tetap aja berteriak-teriak, fokus ya. Jadi kelihatan seriusnya melatih timnas itu. Nah, inilah John Hetman teman-teman. Jadi kelebihannya di situ ya. Setiap pelatih memiliki karakter sendiri-sendiri. Jadi ada yang masa bodoh, ada yang spekulatif. Kalau John Hetman enggak teman-teman. Kita lihat aja ya saat dia diwawancara. Dari jawaban-jawabannya itu dia ada bobotnya ya. Ada bobotnya. Memang dia ingin tantangan ini menjadi sesuatu yang breakthrough ya. Menjadikan bahwa yang dia pegang filosofinya selama ini menjadi sesuatu yang pertama, yang membuat sesuatu yang tidak pernah menjadi pernah gitu artinya teman-teman ya. Dan Indonesia terbukti sekarang sudah pecah ya, pecah telur. 30 tahun lebih Indonesia nggak pernah menang lawan Oman, sekarang menang. Nah, nanti Indonesia ujiannya kedua nih, ketemu dengan Mozambik. Ya teman-teman, ketemu dengan Mozambik. Nah, kita belum lihat ya karakter Mozambik seperti apa, tapi saya yakin kepelatihan John Hetman ya, timnya sudah menganalisa bagaimana cara melawan Mozambik. Dan ini ada pemain debutan ya, Baker nih, Matthew Baker 17 tahun dimasukkan ya di menit terakhir. Ini menjadi satu apresiasi sendiri bahwa harus ada regenerasi juga teman-teman pemain muda ya. Saat diwawancara dengan Erick Thohir juga mengatakan begitu dia akan memainkan pemain-pemain muda karena memang pemain muda itu masih bisa di-push teman-teman ya, kemampuannya masih bisa di-push dan masih bisa dimaksimalkan ya, salah satunya itu. Makanya Indonesia supaya nggak kehilangan bakat-bakat ya, pemain muda harus disinambungkan ya, harus dijaga dan di-bridgingkan gitu ya, harus dihubungkan antara pemain senior dan pemain muda sehingga nanti Indonesia tetap stabil. Nah, dengan menangnya melawan Oman, Indonesia pasti naik nih, minimal 4 poin ya teman-teman. Dari 122 atau 121 nanti mungkin ke 118. Nanti melawan Mozambik kalau menang lagi ya Indonesia naik lagi ya. Jadi semoga bisa pecah 100 ya di tangan John Hetman teman-teman. Semoga ya. Jadi kita optimis, kita juga ikut senang, kita ikut bahagia kalau timnas Indonesia itu menang di setiap pertandingan. Tapi kalau Indonesia kalah, kita juga ikut lemes teman-teman. Itulah namanya fan ya. Oke, itu aja ya teman-teman ulasan singkat saya tentang timnas Indonesia berhasil pecah telur mengalahkan Oman di bawah kepelatihan John Hetman ya. Update terus teman-teman beritanya di Buat Makan TV. Sampai jumpa.